Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sugeng Aryadi, seorang guru di MTSN Negeri 6 Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buku yang menurut saya bagus, berjudul Potensi Tanaman Rempah, Obat dan Atsiri Menghadapi Masa Pandemi COVID-19. Buku ini ditulis oleh Dr. Nurliani Bermawi dan kawan-kawan dengan tebal halaman 170. Penerbitnya Balai Penelitian Tanaman, Rempah dan Obat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Saya mendapatkan buku ini secara online dari repositori Kementerian Pertanian. Mengapa saya memilih buku ini? Karena dari judulnya dan juga tentu isinya saya suka. Secara pribadi saya suka berkebun, saya suka menanam. Ada beberapa tanaman obat keluarga di rumah dan juga tanaman buah-buahan yang ternyata ada di dalam buku ini. Tentang penulis buku ini, sebagaimana disampaikan di kata pengantar, buku ini ditulis oleh Dr. Nurliani Bermawi dan kawan-kawan. Saya tahu Dr. Nurliani ini adalah ketua dewan redaksi dan tentu penulis lainnya adalah anggota dari Dr. Nurliani. Buku ini berisi 47 jenis tanaman rempah, obat dan minyak atsiri. 47 jenis itu ada biji-bijian, ada buah-buahan, ada juga daun-daunan yang semuanya dikupas secara lengkap, mulai dari nama lokal, nama Latin, nama asing khususnya bahasa Inggris, yang kemudian dilengkapi dengan klasifikasi tanaman. Yang saya suka juga adalah ada deskripsi tanaman secara lengkap, mulai dari tekstur tanamannya itu, kemudian bagaimana dia tumbuhnya berada di dataran mana, dan dilengkapi juga dengan referensi yang cukup lengkap. Jadi data yang ada di buku ini, di tulisan ini pada masing-masing jenis tanaman memiliki referensi yang kuat. Itu yang saya suka dari buku ini. Lalu juga dilengkapi dengan manfaat empiris dan manfaat ilmiah. Itu juga melengkapi buku ini. Di samping itu ada juga kandungan kimia dari satu jenis tanaman. Tiap-tiap jenis tanaman itu ada kandungan kimianya. Dan tentu kemudian lebih enaknya lagi dilengkapi dengan cara pemanfaatannya. Jadi pembaca akan diberikan referensi yang cukup untuk sebagai bekal obat-obatan alami natural di masa pandemi COVID. Sedikit kekurangan dari buku ini, antara penulis satu dengan penulis yang lain ada sedikit perbedaan dari cara penulisan klasifikasi tanaman. Jadi misalkan tulisan yang dari Nurliani dengan yang lainnya, klasifikasi tanamannya agak berbeda penulisannya. Jadi sebagai pembaca agak kebingungan, khususnya pembaca yang belum familiar dengan istilah kelas, genus dan lain sebagainya itu. Jadi kalau disusun secara rapi, maka pembaca akan lebih. Jadi secara umum saya senang, saya suka, saya merekomendasi pembaca dimanapun berada. Buku ini layak untuk dibaca, layak untuk dijadikan referensi bagi pelajar, bagi pendidik, bagi masyarakat umum yang ingin mendapatkan referensi yang baik untuk pengobatan, menambah imun selama masa pandemi COVID-19 ini.